Shalom Permata. Kita bertemu kembali di dalam perenungan firman Tuhan sebagai bahan PA Permata dalam minggu ini. Sebelum saya sampaikan renungan firman Tuhan ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan melalui doa kita. Kami bersyukur Tuhan, pada minggu ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir dan ikut ambil bagian dalam pelaksanaan PA Permata. Kiranya buat seluruh adik-adik kami Permata dimampukan dan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu juga menyertai dan menaungi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan kita dalam PA Permata minggu ini. Mari kita membuka kitab 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. Kami akan membacakan firman Tuhan tersebut kepada kita. Demikian firman-Nya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan yang kami bacakan buat seluruh adik-adik kami Permata. Permata yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masih bersyukur kepada Tuhan karena melalui firman Tuhan yang kita dengar, apalagi kita tanamkan di dalam hati kita yang paling dalam, kiranya firman itu berkuasa dan menguatkan kita, memotivasi kehidupan kita, agar apa yang menjadi pesan dan perenungan kita dalam firman Tuhan ini menjadikan seluruh Permata yang terkasih dimanapun berada dimampukan menjadi pelaku firman yang hidup di dalam kehidupannya. Permata yang terkasih, pada nats renungan kita ini kita mengenal dan mengetahui siapa itu Timotius. Alkitab berbicara bagaimana Timotius itu adalah anak rohani daripada Paulus. Mungkin kita bisa membaca dalam pasal 1 ayat 2. Timotius yang memang masih sangat muda sekali, tentunya perlu ada dorongan. Walaupun akarnya sudah dia terima, walaupun pondasinya sudah dia terima dari neneknya dan ibunya di dalam keluarganya, tapi Paulus menguatkan kembali sesuai dengan misi pelayanan yang harus dijalankan oleh Timotius. Bagaimana Paulus sangat berharap sekali, walaupun Timotius masih muda, Paulus tidak rela melihat anak rohaninya orang merasa remeh dan menganggap rendah terhadap kehadirannya. Oleh karena itu di sini beberapa perkataan Paulus yang memotivasi, mendorong daripada Timotius agar dia mampu menjadi teladan. Permata yang terkasih, kalau kita berbicara soal teladan, itu bukan pekerjaan yang gampang untuk bisa dilakukan. Menjadi teladan bagi orang lain berarti ada sikap dan sifat kita yang harus kita tunjukkan sehingga layak untuk diteladani dari sifat dan sikap kehidupan kita. Oleh karena itu kita bisa mengartikan menjadi teladan adalah ketika sifat atau sikap yang baik yang kita miliki patut menjadi contoh kepada orang lain. Menjadi contoh kepada orang lain, membenahi sifat dan sikap kehidupan kita. Paulus katakan kepada Timotius, salah satu yang harus dibenahi di dalam diri Timotius adalah ketika dia bisa memberikan teladan kepada orang yang percaya. Salah satunya bagaimana dari perkataannya. Kenapa dari perkataan itu satu hal yang penting dan yang utama? Kalau kita lihat sejarah Alkitab mengabarkan, mengajarkan, mengingatkan kepada kita. Ketika Musa disuruh oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dalam perjalanan bagaimana dia diperhadapkan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk, sehingga ketika Musa meminta kepada Tuhan
agar apa yang dibutuhkan oleh bangsa ini Tuhan akan berikan, karena Musa sudah tidak tahan lagi mendengarkan perkataan-perkataan daripada bangsa Israel ketika itu. Dan Musa sendiri mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada bangsa ini di hadapan Tuhan, sehingga melalui perkataan Musa sudah tidak menjaga kekudusan Tuhan. Oleh karena itu, jaga mulut, jaga perkataan. Jangan sempat melukai, bahkan menodai nama Tuhan yang begitu kudus, bahkan melukai orang lain. Perkataan itu perlu dijaga. Perkataan itu sebelum disampaikan kepada orang lain perlu dipikirkan dalam-dalam, agar perkataan yang kita keluarkan betul-betul kata-kata yang penuh hikmat, yang bisa kita sampaikan dari perkataan kita kepada orang lain, sehingga orang mengenal Tuhan daripada perkataan yang kita sampaikan. Begitu juga Timotius dituntut dalam kasihnya. Dasar daripada dia bisa mengasihi orang lain, karena Allah sudah mengasihi dia. Timotius harus menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan mengasihi sesama manusia. Perkataan-perkataan Paulus kepada Timotius, kasih yang begitu besar yang ada di dalam diri Timotius, akan menjadikan dia semakin mampu, semakin mapan membenahi sikap dan sifat yang dia miliki. Begitu juga dalam kesetiaan. Kesetiaan menyangkut soal tanggung jawab. Bisa saja Timotius yang masih muda, karena situasi yang terjadi yang dihadapi di dalam pelayanan yang harus dia kerjakan, dia tidak bertanggung jawab untuk melakukan tugas tersebut. Tapi Paulus mengatakan, ke dalam kesetiaan yang kamu miliki, kamu harus bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan kepada Timotius. Tandanya kamu bertanggung jawab dalam tugas ini, karena tugas yang diberikan kepadamu adalah untuk memperkenalkan Tuhan atas kemuliaan dan kuasanya bagi setiap jiwa yang kamu layani. Bukan hanya dalam kesetiaan, tapi bagaimana di dalam kesucian yang dia miliki. Kesucian kekudusan adalah satu hal, sifat pribadi Allah itu sendiri. Ternyata Timotius sebagai anak rohani daripada Paulus, kesucian hatinya, pikirannya, bahkan kehidupannya harus dia pertahankan sebagai sikap wujud yang baik di hadapan Allah. Begitu juga dengan tingkah lakunya, perilaku yang dia tunjukkan di dalam sikap kehidupannya setiap hari, di dalam pekerjaan yang harus dia lakukan seperti yang ditugaskan oleh Paulus. Dia harus menunjukkan teladan bagi orang lain. Dari poin-poin yang ada di dalam renungan kita dari 1 Timotius pasal 4 ayat 12, tentunya menjadi teladan seperti yang dituntut dari kehidupan Timotius. Ini bukan hal yang gampang. Oleh karena itu pada PA Permata minggu ini, kita perlu mendoakan generasi muda itu. Kita perlu mendoakan orang-orang muda itu, anak-anak Permata kita, anak-anak KKR di tengah-tengah gereja kita, agar mereka mampu menjadi teladan dalam segala hal. Mereka mampu menjadi panutan dari tingkah laku mereka, dari sikap hidup mereka. Menjadi teladan ini menjadikan mereka menjadi berkat yang sesungguhnya. Menjadikan generasi muda itu mereka mengerti siapa Tuhan yang mengasihi mereka, dan mereka mampu mengasihi Allah yang mereka percayai di dalam hidupnya. Itulah tugas kita untuk dapat mendoakan mereka, sehingga semua permata-permata yang terkasih, atas doa orang tuamu, atas doa seluruh jemaat Tuhan, agar senantiasa orang-orang muda, permata generasi muda, mampu mewujudkan teladan di dalam kehidupannya. Karena kuasa doa bagi kemampuan kamu semuanya. Bukan doa yang hanya dipanjatkan begitu saja, tapi doa yang didasari dengan iman percaya kepada Tuhan, bahwa generasi muda itu bisa menjadi berkat atas dirinya sendiri, bagi bangsa dan negara, bagi masyarakat, bagi gereja Tuhan.
mereka pasti bisa menjadi berkat sesuai dengan tema tahun 2021 di GBKP yang kita kasihi ini. Permata yang terkasih dimanapun berada pada saat ini, sering sekali orang mengatakan orang muda itu identik dengan kurang berpengalaman, kurang pemahaman, tidak seperti orang tua. Tapi melalui PA Permata kita ini, bahwa bukan umur yang menentukan orang bisa hidup bijaksana dan menjadi teladan, tapi orang muda juga pasti bisa menjadi teladan dalam segala hal. Karena kamu mau dibimbing, mau diingatkan, mau ditegur, dan sering didoakan akan keberadaan anak-anak kami Permata. Generasi muda, KAKR dan Permata adalah orang-orang yang pasti akan bisa menjadi berkat di dalam kehidupannya. Oleh karena itu di dalam PA Permata kita minggu ini, kiranya seluruh Permata tetap semangat, tetap kuat. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kamu terima di dalam PA Permata minggu ini menjadi berkat bagi kehidupan kamu. Karena apapun yang kamu rasakan, bagaimanapun kehidupan kamu, Tuhan selalu memberkati orang yang setia dan mau menjadi pelaku firman di dalam kehidupannya. Timotius juga bisa. Begitu juga dengan banyak sekali Timotius zaman sekarang yang akan muncul tumbuh di gereja, hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan tersebut. Permata jangan merasa dirinya tidak memiliki kemampuan karena dia masih muda, tapi orang muda yang diberkati oleh Tuhan, orang muda yang selalu menunjukkan sikap-sikap yang perlu diteladani dari kehidupannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi seluruh Permata dimanapun berada. Selamat mengikuti PA Permata minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di dalam mengikuti PA Permata minggu ini, kiranya renungan ini bisa menambah bahkan membantu orang-orang yang selalu rindu dan haus akan kuasa dan kebenaran-Mu. Berkati ini Tuhan agar menjadi berkat juga bagi orang lain. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.